Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran segala ikhtiar-ikhtiarnya, dan mendapatkan keberkahan dalam segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga mungkin pada hari ini sahabat di mana saja berada yang kurang sehat, semoga cepat pulih kembali dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini Babe akan menceritakan kisah nyata yang mungkin sahabat belum tahu. Artinya belum tahu itu Presiden Soeharto itu 3 hari sebelum lengser itu ada besar-besaran mungkin ribuan itu monyet asli dan mungkin ditambah lagi dengan monyet siluman itu bersatu turun semuanya. Nah, itu. Jadi begini sahabat ceritanya, Babe ceritakan. Saat itu Babe akan ada acara syuting yang bernama temanya wisata horor, yang untuk saat itu untuk mengisi salah satu stasiun TV. Jadi Babe berangkat itu habis asar, pada asar berangkat itu dari Mustopo, dari situ, dari kampus Mustopo kami berangkat untuk syuting di daerah Makam Solear, Cisoka, Banten, Tiga Rasa. Jadi berangkat rombongan itu ada 5 atau 6 ya, 6 mobil konvoy berangkat. Kemudian di perjalanan itu maghrib, itu kemudian kami sholat dulu, sholat maghrib. Di perjalanan itu hampir sampai menyeberang sungai, kami itu dijegat segerombolan monyet siluman, dijegat situ. Begitu dijegat, tiba-tiba yang satu mobil yang ikut Babe itu ada salah satu anggota wisata horor kesurupan. Wah, kesurupan tuh di mobil, Masya Allah. Di depan sudah dijegat, kita mau nyeberangi sungai, itu monyet-monyet siluman. Mencekam sekali Babe di situ. Harus konsentrasi mengobati ini dulu di mobil. Apakah Babe harus berhadapan dulu dengan monyet-monyet siluman tersebut? Jadi Babe ambil keputusan, Babe tidak turun mobil. Jadi Babe clearkan dulu itu yang kesurupan, Babe tarik segalanya, energi yang masuk, jin-jin fasik yang masuk dalam tubuhnya. Alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan. Kemudian dia sadar, dia lemas, baru Babe keluar untuk menghadapi gerombolan monyet siluman yang menjaga di jembatan. Karena kita akan menyeberangi dulu, baru sampai ke Makam Solear. Di situ dihadang. Disitulah udah lihatnya udah kayak apa ya, segerombolan itu, mananya di situ sudah gelap kan, tiba-tiba segerombolan monyet itu besar-besar menghadang itu. Jadi ini bukan monyet-monyet biasa, udah monyet-monyet siluman semua. Jadi ya badan itu makin besar, udah menakutkan sekali, semua mencekam. Dengan bismillah, Babe alhamdulillah, mohon maaf sahabat-sahabat, di sini Babe bukan memamerkan suatu keilmuan, tapi ini suatu kisah nyata yang Babe sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan untuk menambah keimanan kita. Jadi dengan secuil ilmu yang Babe punya, ilmu asrar hikmah, jadi Babe hadapi itu siluman-siluman tersebut.
Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kemudian sudah airnya buyar di situ. Nah, baru rombongan itu bisa menyeberangi sungai tersebut. Masuk dalam, kita masuk, ketemu dengan juru kuncinya, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kemudian kita persiapan syutingnya tuh wisata horor itu. Nah, baru persiapan itu semua kru-kru persiapan, Babe apa namanya tahlilan dulu. Di situ ada makam namanya makam Solear. Itu ya seorang ulama di situ. Di situ tahlil lah. Itu kita berdoa di situ, memohon pada Allah, minta keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam segala niat-niat kita di situ untuk syuting dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Gitu. Ternyata situ belum mulai itu sudah banyak gangguan-gangguan yang luar biasa. Ya disitulah namanya, di situ ada tempat nah di hutan kan, hutan lindung di situ. Ada hutan lindung, kemudian keraknya luar biasa banyaknya. Jadi kerak di situ itu dibagi dua kelompok. Kerak yang di dalam itu kan ada makam Solear itu kan ada tembok tuh, dianggap itu masalah situ. Di situ kerak dalam, dan yang ada dulu yang satu lagi kelompok kerak luar. Mereka tuh tidak bisa bersatu. Jadi kerak luar tidak bisa masuk ke dalam, dan begitu juga kerak dalam tidak bisa keluar. Kalau keluar ya sudah perang itu, kerak dalam mau kerak keluar, udah perang, mantap itu. Dan nggak bisa satu dua, kalau perang ya perang banyak-banyakan. Itu memang terjadinya seperti itu. Nah, di situ banyak kendala-kendala. Tiba-tiba proses menghubung laptop layar itu dengan penghubung yang ikut wisata tidak nyambung, padahal semuanya sudah, kabel itu udah dicek ulang, udah apa semua udah beres, dites. Nah dites lagi, coba-coba lagi, nyambung dengan bagus. Begitu tik kita syuting, mati lagi. Itu sangat luar biasa itu. Padahal di situ sangat-sangat memungkinkan sekali peserta yang ikut wisata horor itu akan menemukan dan akan melihat makhluk-makhluk astral di situ, makhluk jin di situ. Sangat memungkinkan sekali. Karena apa? Jin itu memang setiap manusia tidak bisa melihat, tapi jin itu bisa menampakkan diri. Nah, bagaimana kalau misalnya jin itu tidak menampakkan diri? Nah, alhamdulillah Babe ada amalannya. Nah, itu ada ilmu hikmah, asal hikmah. Bagaimana amalan itu agar jin-jin tersebut bisa menampakkan diri. Kalau aslinya manusia itu nggak ada yang tahu bentuk jin. Nah, menampakkan diri itu jin kan bisa berbentuk apapun. Itu kalau perempuan bisa berbentuk kuntilanak, ada bisa berbentuk binatang, ada bisa berbentuk gandarwo, ada bisa berbentuk macam-macam binatang. Itu sudah macam-macam bentuknya. Ya itu kemauannya jin aja, dia dominan dan sukanya berbentuk apa. Karena dia memang bisa berbentuk apapun, dan kadang-kadang terdengar suaranya kan gitu. Bisa menampakkan diri, kemudian bisa berbentuk apapun, dan makanan yang berbeda. Itu bangsa jin. Jadi situ. Dan kebetulan di situ tempatnya memang kita cari agar para wisata horor ini betul-betul menikmati apa yang diinginkan. Dia akan melihat jin, ya bisa melihat jin di situ, karena kita akan bantu di situ, kita bukakan agar dia bisa terbuka dan melihat yang penampakan jin-jin di situ. Tapi ternyata memang gangguannya luar biasa. Jadi Babe tidak teruskan masalah tentang proses syuting Babe. Jadi Babe khusus 3 hari, kalau nggak salah 3 hari sebelum Presiden Soeharto lengser, itu monyet-monyet di dalam, bagian dalam, dan monyet-monyet dari luar atau bagian luar itu bersatu, bisa bersatu dan turun semua, itu ribuan. Kemungkinan kalau Babe analisa dari cerita juru kuncinya makam Solear tersebut, yang bernama juru kunci waktu itu Bapak Samsudin. Kalau sekarang Babe belum tahu apakah udah ganti penerus anaknya atau apa masih ada itu. Bapak Samsudin itu
dia menceritakan seperti itu turun semua, jadi bisa bersatu. Yang selama ini kata juru kunci itu dan masyarakat tersebut, monyet dalam dan monyet luar tidak bisa bersatu. 3 hari sebelum lengser Bapak Presiden Soeharto itu turun semua tuh ribuan, kemungkinan itu ribuan itu bercampur dengan siluman-siluman monyet, jadi bercampur di situ. Itu sampai masyarakat di situ tidak ada yang berani keluar. Dan itu bukan 1 hari, kalau nggak salah 3 hari. Itu nggak ada yang berani keluar tuh masyarakat, karena banyak ribuan itu monyet menyatu di situ. Ya seperti demo atau gimana, nah itu atau itulah tanda-tandanya. Dibilang masyarakat itu tanda-tandanya saat Bapak Presiden Soeharto mau lengser 3 hari sebelumnya kalau tidak salah waktu itu juru kunci itu menyampaikan atau bercerita sama Babe. Itu sangat luar biasa. Itu mencekam sangat kayak demo gitu. Entah demo atau dia merasa protes atau apa. Nah itu wallahu alam, yang jelas itu kisah nyata, masyarakat itu juga cerita, kemudian juru kuncinya juga cerita. Itu jadi saya ulangi lagi, kemungkinan itu saya lupa itu 3 hari sebelum Presiden Soeharto itu monyet dari dalam dan luar itu bersatu dicampur dengan monyet-monyet siluman itu bersatu. Jadi dari pagi itu, dari subuh itu katanya udah turun semua tuh. Nanti tuh malam tahu-tahu hilang begitu aja. Tiba-tiba pagi tuh sebelum subuh tuh udah keluar semua lagi tuh ribuan. Kalau nggak salah berjalan 3 hari. Itu masyarakat tidak ada yang berani keluar. Masya Allah, itu luar biasa. Kekuasaan Allah entah bagaimana, entah dia protes atau bagaimana, entah membantu pendemo-pendemo yang dulu ingin melengsarkan Pak Presiden Soeharto, apakah dia juga sebagai tidak suka Bapak Presiden Soeharto mau dilengsarkan, wallahu alam. Tapi itulah nyatanya yang terjadi sebelum 3 hari Presiden Soeharto lengser. Jadi pas di depan makam Solerear itu monyet-monyet dari bagian dalam dan bagian luar tuh bersatu mencapai, kalau masyarakat situ sampai ribuan, sehingga masyarakat atau penduduk setempat di situ tidak ada yang berani keluar. Demikian sahabat, cerita ini Babe sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang pertama adalah untuk menambahkan keimanan kita yang berhal-hal dengan bangsa jin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan di lain cerita kisah nyata yang lain. Mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.